Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana pembahasan sebelumnya kita sudah masuk ke pembuatan login dan register, seperti gambar ini, local host RPL 11. Jadi ada login page-nya, di mana kita harus memasukkan email dan password, kemudian login, kemudian ada create account-nya. Ada full name, email address, password, dan repeat password, kemudian register. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat database untuk sistem login nanti. Oke, di sini kita akan membuat database baru, namanya bebas. Kita namakan saja RPL, mungkin RPL. Untuk kolomnya kita bikin 8. Di sini kita isi user. Oke, di sini kita buat 8 ya, karena bakal ada 8 isi. Yang pertama kita isi ID, dimana tipenya integer, ininya kosongin aja, indeksnya primary key, auto incrementnya centang. Yang kedua ada name, bentuknya varchar ya. Untuk panjangnya kita 128 aja. Kemudian ada email varchar juga. Ini kita isi 128 aja. Di situ image atau gambar ya, karena dalam pendaftarannya kita bakal input gambar. Di sini panjang ininya 128 juga. Kode password masih memakai varchar. Oke, untuk panjangnya kita 256 ya, karena passwordnya bakal panjang karena bakal dienkripsi. Nah, di sini ada role ID, atau yang menentukan jenis usernya ya, ada admin atau member. Isinya kosongin aja. Kemudian ada is aktif, untuk menentukan user itu aktif atau enggak. Di sini 1, jadi 1 aktif, 0 itu tidak aktif. Kemudian ada date created, pembuatan tanggalnya, ini kosongin aja, boleh simpan. Oke, ini berhasil ya. Kalau udah, kita buat tabel baru. Dengan yang berisi 2 ya. Kita namanya user role aja. Buat tabel namanya user role, ini 2 aja. Yang pertama masih ID, bentuknya integer, ininya kosong seperti biasa, indeksnya primary key atau increment centang. Nah, di sini ada role, varchar, ini isi 128 aja. Oke, di sini udah terbuat. Sekarang kita akan isi dari ini ya,
Oke, di sini kita isi administrator. Terus yang kedua kita isi dengan nama member aja. Jadi role-nya itu isinya ada admin dan member. Kalau udah kirim aja. Oke, berhasil ya. Coba kita lihat. Nih, dengan ID 1 namanya administrator, ID 2 namanya member. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke codingannya ya, codingan sebelumnya. Setelah masuk ke codingannya, jangan lupa di minggu sebelumnya kita sudah membuat login PHP, registration PHP, out footer, out header. Nah, di sini ada controller outnya. Oke. Yang pertama kita masuk ke registration dulu. Nah, di usernya kita harus menambahkan metode dan aksinya. Metodenya kita isi post aja. Actionnya kita isi dengan buka tag ini ya, buka tag PHP, karena kita akan memanggil dari outnya. Oke, isinya kayak biasa, base URL, oke, sini out, registration, yang bawa titik-titik. Oke. Nah, di sini masih sama ya. Nah, dari judulnya kita ganti dulu. Ini jadi karena sudah partial, jadi kita ganti judulnya jangan di sini, tapi kita buat di authornya. Tadi di menu registration ya. Nah, kita isi dengan $data. Dollar data yang isinya total. Di sini FPL user registration aja gitu ya. Registration. Kalau udah jangan lupa di bawahnya caranya juga. Oke. Save dulu. Kalau udah masuk ke out headernya. Nah, di sini kita jangan diganti jadi judulnya, karena kan semua view-nya mulai dari login, registration kita manggil dari out header. Nah, jadi kita tidak boleh editnya langsung di sini, harus dibuat di authornya. Harus dibuat di controller outnya. Nah, di sini kita tulis tag PHP. Nah, cukup tulis $, gitu. Kayak gini aja. Save. Kita coba dulu. Ini kan di login page. Nah, ini di registrationnya RPL user registration. Berarti udah berhasil ya. Nah, tadi di login page belum bisa karena di sini belum ditulis kayak gini nyala. Nah, kalau udah kita harus memanggil library form validation, karena kita kan bakal input nama, email itu menggunakannya form validation. Jadi kita harus panggil dulu library-nya. Nah, daripada kita tulis satu-satu di sini, mending kita membuat konstruktor biar ketika kita membuka control out, nah akan langsung library dari form validation-nya
bakal langsung kebuka. Nah, jadi kita buatnya di sini, di atas ya. Bentar. Oke, kita buat di sini aja. Klik function, ininya underscore construct. Nah, kalau udah isinya, biasa kalau ada construct kita membuat parentnya. Nah, ketik dulu, ketik 2 underscore lagi construct. Nah, di bawahnya kita tulis dislot seperti biasa. Di slotnya kita memanggil library dari form validation tadi yang sudah dijelaskan. Form validation. Oke, nah sampai sini jangan ada yang ketinggalan ya. Nah, kalau udah dipanggil, nah ini udah kepanggil nih, kita buka dulu. Nah, di sini belum kelihatan ya, karena kita belum buat. Kalau udah ke bawahnya registration, nah kita membuat if-nya. If buka this biasa. This form validation tadi yang udah kita buat. Nah, ketika dijalankan, run. False. Oke. Buka. Nah, ini isinya kita pindahkan. Karena udah if, harus ada else. Kita isi dengan echo, coba data berhasil ditambahkan. Jadi gini logikanya, jika memanggil library form validation dijalankan, nah akan membuka dari title, template atau tidak registration. Dan jika tidak, maka keterangannya data berhasil ditambahkan. Oke, kita dulu. Coba kita ya. Bisa. Nah, ini belum muncul karena kita belum membuat koneksi ke database-nya. Ya, selanjutnya kita akan membuat set rule-nya ya, yang akan diinput apa aja. Nah, kita buatnya di sini. Ini di enter aja. Nah, set rule-nya kita kan isi nama dulu aja. Set rule. Nah, ini ngambil dari atribut yang di registration itu.
Nah, di sini ada id name. Nah, ini diambil dari sini. Kita isi name. Kemudian ada atribut name juga dengan n huruf gede. Kemudian kita isi dengan required. Oke, required ini artinya tidak boleh kosong. Jadi dalam pengisiannya harus ada isinya. Kemudian trim. Trim itu artinya jika kita mengisi spasi itu tidak akan terdeteksi ke database. Itu trim. Oke, selanjutnya email ya. Use form validation. Nah, sebenarnya di sini kita harus menambahkan is unique-nya, karena email kan harus unik, tidak boleh satu email untuk banyak akun. Jadi satu akun harus satu email, tidak boleh sama. Nah, tapi karena kita belum input di database, maka kita kosongin dulu. Kita isi dengan required. Sama tambahkan valid email. Jadi emailnya harus valid. Oke, kita isi ini dulu. Nah, kalau udah kita balik ke registration-nya. Nah, dimana kita setting errornya dulu. Ini maksudnya error ketika kita ngisi nama tidak sesuai dengan perintah. Di sini akan muncul error. Misal nama kurang lengkap atau kurang panjang, email tidak valid. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, kita setting dulu di registration. Untuk settingnya, kita isi dengan value dulu. Pertama kita ini full name. Kita isi value-nya dengan biasa tag PHP. Dengan set value. Value-nya name. Oke. Kalau kurang tutup, terus kita buka tag HTML kembali. Yang isinya tuh form errornya. Jadi value-nya ngambil dari name. Nah, ketika error, akan muncul error seperti apa? Nah, biar muncul errornya, kita tulis form error. Ini ada name. Terus di sini tuh text small cast, isinya tuh text danger. Nah, tutup semuanya. Nah, di sini ada buat tutup HTML, tutup PHP. Oke, jadi maksudnya form error ini yang berisi name. Nah, ini small class ini untuk kelas dari errornya tadi ya. Jadi biar kecil. Terus text danger itu dia ngambil dari Bootstrap. Jadi Bootstrap tuh jika kita ngetik text danger maka akan otomatis warnanya. Nah, di sini kita warnanya merah ya.
untuk PL-3 itu posisinya. Oke, kalau udah kita kopikan aja buat bawahnya. Dari value ya, placeholder. Oke, set value-nya di sini kita isi dengan email. Nah, form ini juga email. Nah, untuk ini, untuk password, kita isinya di password 1 aja, password 2 nggak usah. Nah, untuk value-nya kita kosongin juga, jadi kita nggak usah pakai value karena biarkan dari password mengulang sendiri, karena di sini ada repeat password. Nah, di sini kita tambahkan form error aja. Form errornya password 1. Oke, saya dulu. Kita coba ya. Nah, ini kayak gini nih. Jadi email itu nggak boleh kosong. Tuh, the name fields required. Dan passwordnya. Oke. Jadi muncul kayak gini ya. Nah, ini kita bakal edit isinya juga. Nah, untuk edit isinya di sini. Masuk ke out lagi. Oke, biasa this form validation set all. Nah, set all-nya kita isi dengan password 1. Terus di sini kita isi dengan password 1. Habis itu sesuai yang di atasnya ya, kita isi password. Nanti gede. Kalau udah require, terus di sini ada meaning. Meaning itu minimal penulisannya ya. Di sini kita isi dengan 3 aja. Jadi passwordnya minimal 3. Kemudian ada fungsi match. Nah, match sini jadi kan tadi ada repeat password di dalam buttonnya, ada pengisiannya. Nah, match ini maksudnya biar biar ketika input sama autodidact, nah ini yang ngecek dari match ini. Penulisannya kita isi dengan password 2. Jadi password 1 harus match dengan password 2. Oke. Kalau udah ini copy aja. Sekarang jadi password 2 harus match dengan password 1. Oke. Nah, sekarang kita mau ngedit nih, biar dari
error ini kan password field does not match ke ini repeat password. Ini kan posisinya berantakan nih. Ini biar posisinya sesuai sama penulisnya kita ganti ya. Untuk gantinya kita buka di yang email dulu. Yang dari email kan is unique belum ya. Nah, kita ini dulu dah di password terlebih dahulu. Oke, di password kita tulis dari password dulu. Kita enter udah. Kan password itu dari koma. Kita isi matchnya. Oke, jadi gini isinya. Password don't match. Terus nilainya kita isi dengan password to root. Oke, kita ini ya, kita kurung dulu. Tadi match kita pakai tutupan. Password usahakan. Ini repeat passwordnya kita nggak seimbang ya. Coba kita masuk lagi ke registration. Nah, kita cari errornya di mana. Error password 1. Nah, ini nih, dia kurang tutup. Terus dulu. Jadi kurang juga. Oke, kita nama Anton, emailnya coba contoh. Passwordnya 123. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Nah, kita pengennya tampilannya nggak kayak gini nanti. Kita pengen juga masuk ke database. Yang penting dari itunya udah benar ya. Ini kalau kosong nggak boleh. Sekarang kita coba namanya Anton, terus emailnya nggak sesuai. Nah, email feed must contain valid, jadi harus valid. Coba kita emailnya sesuai dulu. Passwordnya nggak kita bedain ya, 123 122. Nah, password don't match, tidak sama. Oke, jadi berhasil ya. Selanjutnya kita masuk lagi. Selanjutnya kita akan nulis ketika data berhasil ditambahkan, jangan seperti dari tampilannya.
Nah, kita buat biar ketika data berhasil ditambahkan berarti akan masuk ke database. Oke, nah kita bikin koneksinya. Ini hapus saja. Seperti biasa, data sama dengan ketikkan name, namakan kita isi name. Ini sesuai dengan database ya. Sini HTML special charge, isinya this input, post. Nah, isinya kita isi name, terus job. Oke, koma jangan lupa. Selanjutnya email, copy aja ya. Email. Terus ada image, sesuai dengan database ya. Kita isi default dulu karena kita belum ada ya foto ya. Kita isi default dulu, habis itu password, di sini password has this input. Course. Nah, ininya password 1 ya, karena kita ngambil dari password 1. Nah, ini enkripsinya kita password default, jadi nanti di database-nya akan otomatis terenkripsi. Kemudian ada role ID, nah kita isi 2. Tadi 2 apa? 2 itu member, kalau satu itu administrator. Nah, is aktifnya kita isi 1 dulu ya. 1 artinya aktif. Kemudian ada date create. Kita isi time. Oke. Nah, sekarang kita buat koneksinya dari data di atas. This db insert ya. Insert. Nah, ini kita ngambil dari mana? Tabel di database-nya. Kan tadi kita buat nama user kan. Di sini panggil datanya. Oke. Nah, kita buat session juga sekaligus. Session. Di sessionnya kita isi set first data. Kita isi message, kemudian
Nah, jadi ini tuh ngambil dari Bootstrap di webnya, kayak user guide-nya gitu. Jadi bisa di kopas dari webnya atau kita ketik role sama dengan out. Nah, isinya apa? Kita isi dengan summary duration, your account has been created. Please login. Kita div lagi. Oke. Kemudian di directnya. Nah, ketika muncul berhasil, kemudian please login. Nah, kita redirect ke out. Out itu ke halaman login ya. Kalau udah save, nah kalau udah, kita setting dulu di database-nya, application. Nah, ini masih kosong. Username kita isi dengan root. Jadi kalau kan kita pakainya SAM, masih defaultnya kita isi root dengan password root. Terus nama database-nya, tadi nama database kita apa? Ini ya, login RPL. Login RPL. Save. Kemudian lanjut ke autoload. Nah, di sini jangan lupa tulis database. Jadi sebelumnya kalau pakainya Visual Code kan dihilangin sebelumnya sama email. Nah, kita tulis saja sekarang. Kalau udah di save, oke, kita coba. Ada yang error. Line 45 di controller out. Oh iya. Nah, database error. Konstruknya, oke, kita coba cari ya. Nah, kita cari ini di outnya. Oh, coba kita masuk ke database lagi. Oh iya, passwordnya coba kita pasang. Oke, oke, kita buat baru dengan nama coba Andika Ahmad, passwordnya andika@gmail.com, passwordnya 123. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang kita coba cek di database-nya. Tadi login RPL di user. Oke, ada ya. Tuh passwordnya karena auto enkripsi, jadi kan ganti kayak gini. Ini untuk date-nya. Oke. Selanjutnya kita edit tampilan login page-nya, biar judulnya berubah login page juga. Sama kita membuat is aktif di emailnya. Balik lagi ke out. Ini close aja. Oke, di sini di indeksnya kita buat title dulu. Kayak gini. Oke, kita
sama di email. Jadi kita harus membuat emailnya unik agar email yang sama tidak dapat dipakai. Kita tambah di sini is unique ya, is unique. Ambil dari mana? Dari user, database user dengan nama email. Oke. Nah, habis itu kita mau edit dari pesan uniknya. Is unique. Biasa pesannya ganti this email has already registered. Oke, kalau udah kita save. Oke, kita coba ya. Ini udah tampil lagi nih. Create account dengan nama Jerry. Jangan dengan nama Deki Ahmad. Nah, emailnya tadi apa yang udah dipakai? Nah, bentar, email dia tadi apa? Andika ya. Andika. Nah, ini gmail.com. 3, 1, 2, 3. Nah, ini nggak bisa ya. Nah, udah di register. Jadi emailnya sudah unik, nggak bisa sama. Kita ganti email dengan Deki. Oke, sama 123 123. Nah, masuk ke login page. Cek ke. Oke, kita masuk ya database-nya. Sekarang kita pengennya tuh kalau habis bikin ada tampilan selamat akun Anda sudah dibuat ya. Tapi ini belum muncul. Kita cari dulu. Sekarang kita buka di create account lagi. Terus balik lagi ke out-nya. Nah, tadi kan dari redirect-nya sudah benar ke out atau masuk ke login. Nah, jadi tinggal dari session ini. Mungkin ada kata-kata yang salah. Kata mention di kelas all. Nah, di sini ini deskripsinya sama success double S ya. Nah, dari message-nya kita belum edit di login-nya. Kita masuk ke view login. Oke. Nah, ini kan ada login page. Nah, kita buat di sini. Jadi biar tampilannya di bawah login page. Kita buat tag PHP seperti biasa. Nah, di sini tulis sessionnya. This session dengan flash data namanya message tadi yang udah ditulis di sana di out-nya ya. Oke, message. Kalau ada kita save. Ada yang kurang nggak? Iya, kurang. Oke, kita save. Kita coba di sini dengan nama Dwi Utami. Emailnya dwi@gmail.com. Passwordnya kita samain semua dulu ya. 3, 1, 2, 3. Nah, berhasil ya. Congratulations, your account has been created. Please login. Nah, sekarang kita masuk ke database. Oke,
Ada ya Dwi Utami? Oke, mungkin itu aja materi pada hari ini. Untuk kalian mohon dipahami pelan-pelan karena nanti kalian paham sendiri untuk logikanya. Mungkin itu aja. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa lewat WA atau lewat Dwi atau lewat PJ-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.